Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah negara bisa bertahan dari sanksi ekonomi paling ketat di dunia selama puluhan tahun? Sanksi itu kan pada dasarnya upaya buat mengisolasi sebuah negara dari dunia luar. Tapi Iran, mereka punya jawabannya. Nah, kita akan bongkar sama-sama kisah ketahanan mereka yang luar biasa ini. Dan benar loh, di kalangan para analis geopolitik, Iran itu dapat julukan yang keren banget. Juara dunia dalam bertahan dari sanksi. Ini bukan sekedar pujian biasa ya. Ini tuh pengakuan atas kemampuan mereka yang jujur aja, hampir mustahil untuk tetap berdiri di tengah tekanan yang seharusnya bisa melumpuhkan negara manapun. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya? Apa sih rahasianya? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bedah buku panduan mereka, satu persatu, buat ngerti mesin rumit apa yang bikin Iran terus maju. Strategi pertama mereka, dan ini yang paling dasar, adalah ngelihat ke dalam diri sendiri. Waktu diisolasi dari dunia luar, Iran bukannya pasrah. Justru sebaliknya, mereka mutusin buat membangun, ibaratnya, sebuah benteng ekonomi yang kokoh dari dalam. Nah, konsep inti di balik benteng ini ada namanya ekonomi perlawanan. Ini bukan cuma slogan loh, tapi udah jadi doktrin nasional. Tujuannya simpel tapi ambisius banget. Putusin ketergantungan sama negara lain dan bangun semuanya sendiri dari nol. Terus prakteknya gimana? Seperti yang bisa kita lihat, ini tuh ditopang sama dua pilar utama. Pertama, substitusi impor. Gampangnya gini, nggak bisa beli dari luar, ya udah kita buat sendiri. Dari mulai obat-obatan sampai suku cadang militer. Pilar kedua, kemandirian pangan dan energi. Iran manfaatin banget sumber daya alam mereka yang melimpah buat mastiin kebutuhan dasar rakyatnya aman. Dan namanya juga benteng ya, pasti butuh pertahanan fisik kan? Nah, disinilah kemandirian militer Iran jadi sorotan. Daripada ngandelin senjata canggih dari barat, mereka malah ngembangin teknologi sendiri yang efektif tapi murah. Contoh paling terkenalnya drone Shahid. Wah, ini bukti nyata banget filosofi buat sendiri mereka jalan di sektor paling vital sekalipun. Oke, jadi benteng di dalam udah kuat. Tapi kan negara manapun nggak bisa hidup sendirian kan? Nah, disinilah kita masuk ke strategi kedua, di mana Iran memainkan permainan yang cerdik banget di panggung global, permainan di balik bayangan. Jadi begini masalahnya. Sanksi, terutama dari Amerika, itu kayak motong akses Iran ke sistem perbankan global yang pakai dolar. Ibaratnya pintu utama ke seluruh dunia itu ditutup dan digembok. Terus apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bangun jaringan pintu belakang dan jendela rahasia. Jadi gimana sih cara kerja transaksi bayangan ini? Wah, ini cerdik banget. Prosesnya dimulai dengan Iran nawarin minyaknya, biasanya sih dengan diskon, ke pialang internasional. Terus, biar jejaknya nggak kelacak, transaksinya diproses lewat perusahaan cangkang di negara lain. Nah, kuncinya di sini, pembayarannya pakai mata uang lain, kayak yuan, bukan dolar. Jadi, bisa ngindarin sistem keuangan Amerika. Dan uangnya nggak selalu balik dalam bentuk tunai. Seringkali dana itu langsung ditukar sama barang-barang penting yang dibutuhin Iran. Ini kayak sistem barter modern yang super canggih. Tapi jelas dong, main petak umpet segede ini nggak mungkin sendirian. Iran butuh banget sekutu, mitra yang mau dan mampu berbisnis di luar aturan barat. Disinilah para pemain kunci mereka masuk. Dan kalau kita tanya siapa pemain utamanya, grafik ini ngasih jawaban yang jelas banget. Tiongkok itu bukan cuma pembeli biasa. Mereka adalah jalur penyelamat ekonomi utama bagi Iran. Mereka nyerap sebagian besar ekspor minyak Iran. Jadi, aliansi inilah kuncinya. Tiongkok ngasih kekuatan ekonomi, mastiin ada pasar buat komoditas utama Iran. Sementara itu, Rusia ngasih dukungan strategis dan militer. Lucunya, tekanan dari Barat justru jadi kayak lem yang bikin hubungan mereka makin nempel, menciptakan sebuah blok yang makin solid buat menantang tatanan yang ada. Oke, kita udah ngomongin soal strategi ekonomi, soal geopolitik, tapi ada satu lapisan lagi di bawah itu semua. Fondasi yang nggak kelihatan, tapi mungkin justru yang paling kuat. Faktor manusia dan budayanya. Ya, di balik semua taktik itu, ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kebanggaan nasional. Ini bukan cuma patriotisme biasa, akarnya itu dalam banget, berfondasi pada sejarah ribuan tahun sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Nah, kutipan ini benar-benar ngegambarin mentalitas mereka. Sejarah panjang Persia yang penuh dengan invasi dan perang udah nanamkan keyakinan kalau mereka bisa melewati apapun. Jadi perasaan ditekan sama kekuatan asing itu seringnya malah bikin mereka makin bersatu, bukan malah pecah. Oke, jadi setelah kita bongkar semuanya, apa sih yang bisa kita ambil dari buku panduan bertahan hidup ala Iran ini? Yuk, kita simpulkan poin-poin kuncinya. Jadi gampangnya gini, strategi Iran itu punya banyak cabang. Di dalam negeri, mereka bangun benteng kemandirian lewat ekonomi perlawanan.
Di luar, mereka jago mainin permainan bayangan dalam perdagangan sambil ngejaga aliansi penting sama Tiongkok dan Rusia. Dan semua ini ditopang sama mental baja yang udah ditempa oleh sejarah ribuan tahun. Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya. Kisah Iran ini nunjukin kalau tekanan eksternal yang ekstrim itu nggak selamanya menghancurkan sebuah bangsa. Kadang, justru tekanan itulah yang memaksa mereka buat berinovasi, beradaptasi, dan akhirnya menemukan jalan mereka sendiri menuju kemandirian.